Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Karmati dengan nomor NPM 2232-139 kelas B. Jadi saya hari ini akan memaparkan jawaban serta soal dari nomor 2, eh, soal dari UAS Waltas. Jadi didapatkan data QO sama dengan 1245 STB, BO sama dengan 1,08 RB per STB, mu sama dengan 4,3 CP, porositas sama dengan 0,3333, H sama dengan 52 feet, CT sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 PSI min 1 atau 0,000003, RW sama dengan 0,29 feet, PI sama dengan 962,393 PSI. Yang ditanya yang pertama berdasarkan analisis Anda, rezim aliran mana yang terjadi di sumur ini selama uji build up, jelaskan alasannya. Yang kedua itu estimasi permeabilitas di reservoir. Yang ketiga estimasi skin factor. Baik, yang pertama itu kita ketahui bahwa didapatkan data juga pressure serta T-nya. Di sini Anda bisa lihat. Oke, nah sampai situ. Terus kita mulai jawab soal pertama. Soal pertama itu kan berdasarkan analisis Anda, rezim aliran mana yang terjadi di sumur ini selama uji build up, jelaskan alasannya. Berikut merupakan plot dari pressure versus time yang diambil dari ini. Seperti biasa untuk yang X-nya ini adalah T. Sebentar. Dan untuk yang Y ini adalah nilai dari PWF-nya. Kita tarik ke bawah. Nah, lalu kita tekan OK. Nah, ini merupakan grafik atau plot pressure versus time. Nah, analisisnya yang dapat diberikan pertama, kemungkinan besar terjadi aliran radial flow pada awal waktu shoot-in yang dapat terlihat dari grafik tekanan yang membentuk garis lurus pada skala semi-log dalam rentang waktu awal shoot-in. Yang kedua, seiring berjalannya waktu akan terjadi batas reservoir boundary dominant flow yang dapat terdeteksi jika terjadi deviasi dari garis lurus pada grafik. Untuk soal nomor 2, estimasi permeabilitas dari reservoir ini. Asumsikan nilai pertama-tama kita asumsikan dulu nilai T1, T2, PWF1 serta PWF2 dengan data di bawah ini. T1-nya 50, T2-nya 100. Terus untuk PWF1-nya ini kita gunakan dengan rumus ini yang mana itu nih 1039,1 ditambah dalam kurung 50 yang T1 tadi dikurang sama 492564 lalu dikali dalam kurung lagi 1039,13 ini dikurang sama 1039,1 50,0766 dikurang sama 49,2564 yang mana itu akan menghasilkan hasil 1039,13. Nah, untuk PWF2 sama, cuman data yang kita ambil itu berbeda. Data yang kita ambil itu nih. C1 yang pertama itu 10,40,31 ditambah dalam kurung ini T yang kedua itu kan 100 terus dikurang sama 994459 dikali dalam kurung 1040,32 dikurang sama 1040,31
buka apa namanya itu, tutup kurung dibagi 100,821 dikurang sama 99,4459. Nah, maka didapatkan hasil 1040,3. Setelah data didapat, kita tentukan dulu nilai M-nya sebelum kita menentukan nilai permeabilitasnya. Kalau nilai M ini didapatkan hasil 3,9 dari rumus ini, barulah kita cari permeabilitasnya dengan rumus ini dan didapatkan hasil 4585,6. Lalu soal ketiga, estimasi faktor skin. Sebelum mencari nilai skin, untuk terlebih dahulu menentukan nilai P1 hours. Nilai P1 hours sama dengan PWF1. Maka dari itu, didapat nilai PI dari PWF awal atau PWF inisial. Terus didapat P1 hours, maka substitusikan nilai-nilai tersebut dengan rumus di bawah ini. Nih, dengan rumus ini, maka didapatkan hasil nih, min 31,5. Baik, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.